Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Cartesio M3 yang beranggotakan 4 orang. Dengan saya, Nini Sinaga dengan NIM 4212 401015. Saya Rahil Atta Hamadan dengan NIM 4212 401017. Saya Dea Sila dengan NIM 4212 401014. Saya Muhammad Hasan Al-Bintani dengan NIM 4212 401018. Pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil akhir Civic Impact Report pada LKM PKN minggu keempat. Selamat menyaksikan. Pada saat ini, kebutuhan akan teknologi otomasi semakin meningkat. Namun, tidak semua mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana sistem mekanik, elektrik, dan pemrograman dapat bekerja secara terintegrasi dalam sebuah mesin otomatis. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka kami mengembangkan Cartesio M3, sebuah prototipe mesin Cartesian 3 sumbu yang memiliki sistem otomatis sumbu X, Y, dan Z dengan sistem kendali berbasis Arduino Nano. Jadi, Cartesio M3 adalah mesin Cartesian yang dirancang untuk dapat menggerakkan 3 sumbu secara otomatis, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Mesin ini diintegrasikan dengan mechanical, electrical, dan juga pemrograman yang dapat digerakkan secara terarah dan juga terkontrol. Arduino Nano digunakan sebagai pengendali utama pada sistem ini. Jadi ketika push button start ditekan, mesin akan bergerak secara otomatis dan homing terlebih dahulu hingga menyentuh limit switch. Selanjutnya mesin akan bergerak sesuai program yang sudah dirancang. Mesin ini juga dilengkapi dengan push button stop dan juga push button emergency, yang dimana ketika push button tersebut ditekan, push button dapat menghentikan mesin sesuai pergerakan yang sudah dirancang. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada analisis dampak dari proyek Cartesio M3, di mana kami telah memilih 2 dimensi prioritas, yaitu dimensi masyarakat dan juga dimensi dari penerapan K3. Pada dimensi masyarakat, pembelajaran dari otomasi di perguruan tinggi masih seringkali didominasi oleh teori, sehingga mahasiswa membutuhkan media praktik atau media pengamatan untuk mengetahui atau mengamati dari integrasi sisi mekanikal, elektrikal, dan juga pemrograman secara langsung. Adapun Cartesio M3 hadir untuk memenuhi sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana sistem koordinat Cartesian, sensor, hingga aktuator dan juga sistem kendali otomasi dapat bekerja dalam satu media yang sama. Adapun gap yang ditemukan pada dimensi masyarakat adalah terbatasnya media pembelajaran yang aplikatif. Dan untuk itu, Cartesio M3 hadir untuk menjadi media pembelajaran yang interaktif dan juga relevan dengan dunia teknologi. Baiklah, dimensi yang kedua adalah penerapan K3, di mana selama proses fabrikasi dan pengujian, proyek melibatkan penggunaan alat potong, mesin 3D printing, dan juga beberapa komponen kelistrikan yang memiliki potensi risiko kerja. Oleh karena itu, penerapan K3 yang dilakukan melalui penggunaan APD, prosedur laboratorium, dan juga sistem pengendalian otomatis. Di mana hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Dan meskipun demikian, proyek ini tetap memiliki keterbatasan dalam sistem keselamatan kerja. Untuk mengurangi hal tersebut, mesin Cartesio M3 dilengkapi dengan emergency stop, tombol stop, dan juga limit switch untuk membuat pengoperasian lebih aman. Berdasarkan hasil analisis, kami memberikan 3 rekomendasi untuk mesin Cartesio M3. Yang pertama, untuk dimensi masyarakat, kami merekomendasikan penambahan modul pembelajaran dan juga panduan praktikum yang sudah terintegrasi dengan mesin Cartesio M3. Dengan adanya modul tersebut, mahasiswa dan juga siswa dapat memahami, mempelajari sistem otomasi secara lebih sistematis. Dan untuk tanggung jawab pengembangan modul ini berada pada kami, yaitu tim pengembang, dan juga bersama dosen pengampu dan juga laboratorium mekatronika. Yang kedua yaitu pada dimensi K3. Kami merekomendasikan untuk penambah safety cover atau juga pelindung mekanis, terutama pada mesin atau komponen yang bergerak, yaitu contohnya seperti coupler dan juga lead screw.
Perubahan ini bertujuan untuk melindungi kontak fisik secara langsung kepada mesin yang sedang beroperasi atau bergerak. Implementasi ini tanggung jawab dari tim desain mekanik dan juga laboratorium. Oke, yang ketiga yaitu pada aspek keselamatan sistem, kami merekomendasikan pengembangan fitur monitoring dan indikator status mesin pada antarmuka atau GI. Fitur ini dapat menampilkan operasi sistem, posisi sumbu, dan juga peringatan ketika terjadi kesalahan sistem. Dengan adanya 3 rekomendasi tersebut, diharapkan mesin Cartesio M3 dapat menjadi media pembelajaran yang efektif, aman, serta lebih mendekati penerapan otomasi di dunia industri. Satu hal yang mengubah cara pandang saya dari desain teknis ini adalah pentingnya integrasi antar bidang ilmu. Sebuah mesin otomatis tidak dapat bekerja hanya karena desain mekanik yang baik, tetapi juga membutuhkan sistem elektrikal dan juga pemrograman yang dapat saling mendukung agar sebuah sistem atau mesin dapat bekerja dengan baik. Satu hal dari cara saya memandang desain teknis setelah mengikuti pelajaran PKN ini adalah pentingnya penerapan K3 sejak awal perancangan. Sebelumnya pada awal desain saya hanya fokus apakah proyek ini dapat berjalan dengan baik atau tidak. Namun ternyata penerapan K3 sangat penting sejak awal proyek karena proyek ini harus memperhatikan juga keselamatan dan keamanan bagi pengguna. Jadi K3 ini seharusnya memang ada di awal rancangan, bukan hanya sebagai tambahan ketika proyek sudah selesai. Satu hal yang berubah dari cara saya memandang desain teknis PKN ini adalah pentingnya memperhatikan dampak jangka panjang dari sebuah produk. Selain menyelesaikan masalah teknis, sebuah desain juga harus mempertimbangkan manfaat, keamanan, dan juga peluang pengembangannya di masa depan. Baiklah, melalui mata kuliah PKN ini saya jadi lebih memahami bahwa sebuah desain tidak hanya berfokus pada teknis saja, namun juga harus berfokus pada manfaat untuk pengguna. Dan melalui Cartesio M3, saya juga lebih memahami bahwa aspek pendidikan dan juga aspek dari kebutuhan masyarakat perlu dipertimbangkan dengan sangat betul-betul sejak tahap awal perancangan.